Mengapa Anda datang ke sini dari era berikutnya? Tanya Kaisar Yan. Wu Chen berkata, Tuan, saya tidak tahu. Saya akan diserang oleh pasukan dari berbagai negara di era itu. Saya datang ke sini untuk mencari cara untuk memecahkan situasi. Alien, apakah orang-orang itu ada di sini lagi? Jelas bahwa Kaisar Yan juga tahu tentang negara-negara lain, yang merupakan masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan. Wu Chen mengangguk dan berkata, karena tidak ada kaisar yang melindungi kita di era itu, pasukan asing menjadi sangat merajalela. Bagaimana mungkin tanpa perlindungan kaisar? Kaisar agung, abadi dan tidak mungkin, begitu muncul, akan menjaga seluruh alam semesta selamanya. Wu Chen berkata, menurut ibu guru, di akhir era ini, ketika surga dan manusia mengalami kemunduran, kekacauan Tianhe muncul kembali di dunia. Semua kaisar agung, termasuk dewa tertinggi, dan beberapa orang kuat lainnya semuanya berada di kekacauan Tianhe, termasuk guru, Anda juga berada di kekacauan Tianhe. Era kita, dibandingkan dengan masa lalu, pada dasarnya adalah akhir di era disjungsi total, hanya ada sedikit dewa tertinggi tanpa perlindungan kaisar. Petik 2. Butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan unik, yang dapat dicapai. Tidak seorang pun dapat mencapainya dalam semalam. Bahkan jika tidak ada akumulasi bakat dan waktu, mustahil untuk menjadi kekuatan unik. Ternyata itu adalah kekacauan. Sebagai kaisar agung, supremasi dan keabadian, tidak banyak hal di dunia yang dapat membuat mereka tergerak. Hanya kekacauan Tianhe, yang telah beredar selama berabad-abad, dikatakan mengandung jantung waktu, jantung waktu. Dikatakan bahwa dewa penciptaan bawaan dapat mengendalikan hal-hal dalam rumor. Ia dapat mengendalikan misteri penciptaan, menjadi dewa ciptaan baru, dan mendominasi seluruh dunia. Hal semacam ini dapat dikatakan bahwa bahkan jika Kaisar Agung mereka ingin tergerak, dan apa yang ingin mereka dapatkan, mereka dapat memasuki kekacauan langit untuk menemukan misteri kekacauan langit, tetapi juga dapat dikatakan. Tuan, rahasia macam apa yang dimiliki kekacauan Tianhe? Apakah jantung waktu yang dikabarkan benar-benar ada di kekacauan Tianhe? Wu Chen juga memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang hal-hal ini. Kekacauan Tianhe lahir, yang tidak hanya mengambil kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga sebagian besar artefak tertinggi, serta artefak langit dan bumi. Hal-hal ini dibawa bersama dengan kekuatan besar itu, menyebabkan kerugian besar bagi alam semesta dan langit dan bumi. Kaisar Yan berkata, ada beberapa hal yang dapat Anda pahami ketika Anda mencapai tingkat tertentu. Wu Chen tidak membantah apapun. Dia sekarang berada di tengah-tengah kerajaan dewa. Jangan katakan bahwa Kaisar Dewa, bahkan kerajaan dewa, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan. Oleh karena itu, sungguh tidak realistis untuk membicarakan hal-hal itu sekarang. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan sekarang? Wu Chen memikirkannya dan berkata, Tuan, saya punya teman lain. Karena kerusakan yang parah, tubuh saya telah hancur dan hanya jiwa yang tersisa. Saya ingin bertanya kepada Tuan, apa yang dapat saya lakukan untuk menyelamatkannya? Orang yang dia katakan adalah Sun Yan. Meskipun dengan bantuan lampu pengumpul jiwa, jiwanya telah diperkuat, situasinya masih belum optimis. Sangat mudah untuk melakukan itu sehingga tubuh hancur dan hanya jiwa yang tersisa. Di mana temanmu sekarang? Sebagai kaisar, kekuatan sihir dan metode Yan sangat kuat. Bagi yang lain, beberapa masalah mungkin rumit dan sulit untuk dihadapi, tetapi bagi mereka, itu sangat mudah. Wu Chen melepaskan Sun Yan dari jembatan. Wu Chen, di mana kita? Sun Yan melihat sekeliling dan merasa sangat aneh, tetapi ketika dia melihat perawan kehampaan, dia terkejut. Bukankah ini perawan kehampaan, atau kita kembali? Sun Yan mengenali perawan kehampaan, ibu dari api suci Sugu dan istri Kaisar Yan. Wu Chen berkata, ini adalah bintang Dewa Taiyan, tempat dojo Kaisar Yan berada. Ashram Kaisar Yan. Sun Yan bahkan lebih terkejut lagi. Yan Di, yang merupakan pria super kuat di level Kaisar Dewa, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan leluhurnya, Sun Yan adalah pria yang paling kuat. Gadis kecil, jika aku benar, kamu seharusnya menjadi keturunan Kaisar Sun. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari cermin di depan kami. Sun Yan terkejut dan menatap cermin matahari dengan heran, dan berkata,
bagaimana kamu tahu? Wu Chen berkata, Sun Yan, ini Kaisar Yan. Ini Kaisar Yan. Sun Yan menghirup udara dingin. Tanpa diduga, Kaisar Yan, yang merupakan orang yang paling berkuasa dalam rumor itu, berbicara kepadanya. Salam, Kaisar Yan. Di hadapan kekuatan legendaris tingkat tertinggi, Sun Yanli harus dihormati. Sama-sama, Kaisar Sun. Dia memiliki hubungan yang baik denganku. Karena kamu adalah keturunannya, aku harus membantumu. Kata-kata itu jatuh, nyala api dari cermin Dewa Matahari, membungkus tubuh Sun Yan, dan kemudian, seluruh tubuh Sun Yan terbakar. Melihat Sun Yan, Wu Chen bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Tampaknya dia melihat keraguannya, dan perawan itu berkata, Wu Chen, jangan khawatir. Tuanmu menggunakan kekuatan ilahinya untuk membentuk kembali tubuhnya. Tidak akan lama lagi tubuhnya akan berkumpul kembali. Maka tidak akan ada masalah. Begitulah adanya. Titik petik 2. Hati Wu Chen hancur. Kaisar Yan adalah kaisar tertinggi. Dia adalah orang paling berkuasa di dunia. Saya percaya tidak akan ada masalah dengan perawatannya terhadap Sun Yan. Proses seperti itu berlangsung selama setengah jam, dan api perlahan menghilang, memperlihatkan bentuk tubuh Sun Yan. Aku kembali. Sun Yan menatap tangannya, lalu tubuhnya, dan merasa seperti sedang bermimpi. Wu Chen berjalan mendekat, memegang tangannya, dan segera bersukacita. Dia adalah seorang alkemis dengan keterampilan medis yang tak tertandingi. Secara alami, dia bisa membedakannya. Ini bukan roh, tetapi tubuh nyata, karena ada suhu nyata di atasnya. Wu Chen, apakah ini benar? Aku tidak bermimpi. Melihat Wu Chen, Sun Yan masih merasa seperti sedang bermimpi, beberapa di antaranya tidak nyata. Wu Chen berkata sambil tersenyum, itu benar. Kalian semua sudah pulih. Mendengar perkataan Wu Chen, Sun Yan pasti akan turun. Dia benar-benar telah pulih dan membentuk dirinya kembali. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Sun Yan berlutut. Ayo bangun. Ini takdir untuk bertemu. Jangan terlalu sopan. Sun Yan berdiri, menatap Yandi dan berkata, Yandi, apakah kamu tahu di mana para leluhur berada? Kaisar Yan berkata, Kaisar Sun sekarang berada di alam dewa pendukung. Jika kamu pergi ke alam dewa pendukung, kamu dapat melihatnya. Terima kasih banyak, Kaisar Yan. Ketika dia mendapat kabar dari leluhurnya, Sun Yan merasa puas. Ketika semuanya sudah selesai, dia pergi untuk mendukung Senyu dan mengunjungi leluhurnya. Nyonya, Xiaogu akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Jika aku masih ada urusan lain, aku akan pergi terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, api dari cermin Dewa Matahari melesat keluar, ke seorang gadis kecil. Millet, melihat gadis kecil ini, Wu Chen sangat terkejut. Itu bukan orang lain, itu adalah api suci Sugu. Tuan, melihat Wu Chen, api suci Sugu juga sangat senang dan berlari dengan gembira. Xiaogu, apakah kamu sudah pulih? Wu Chen melihat ke atas dan ke bawah ke arah api suci Sugu. Dia tampak lemah. Dia seharusnya sudah pulih. Ya, Tuan, ayahku membantuku pulih dengan kekuatannya. Api suci Sugu mengangguk. Ayahnya adalah Kaisar Yan yang tertinggi. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Hampir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Itu bagus, itu bagus. Melihat Sun Yan dan Sugu Senghuo pulih satu demi satu, Wu Chen langsung merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Sebelumnya, dia melihat bentuk dan kelemahan kedua orang itu, tetapi mengkhawatirkan mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Ibu, api suci lembah melihat perawan kehampaan dan memanggil dengan manis. Millet, putriku yang cantik, kemarilah, biarkan ibumu memelukmu. Perawan Maria kehampaan sangat bahagia. Dia sekarang setuju bahwa api suci lembah kehampaan adalah putrinya. Tidak diragukan lagi, itu adalah perasaan darah dan kekerabatan, yang tidak akan pernah salah. Api suci Sugu mengalir di masa lalu, mengalir ke pelukan perawan kehampaan, dan bermain genit dengan bebas di pelukan ibunya. Suaranya yang bahagia terdengar di seluruh istana. Wu Chen menatap Sun Yan dan melihatnya sedikit mengernyit. Dia bertanya, Sun Yan, apa yang sedang kamu pikirkan? Sun Yan berkata, aku ingin pergi untuk mendukung Tuan dan melihat leluhur. Wu Chen berkata, gampang.
Aku akan menemanimu ke Fuyao Senyu dan menemui Kaisar Sun nanti. Kaisar Sun, ini adalah orang yang sangat kuat seperti Kaisar Yan. Dia bisa melihat satu sisi. Itu beruntung. Bagus. Sun Yan mengangguk dan tidak punya pendapat. Wu Chen berkata lagi, kurasa aku akan segera pergi. Pergi, kemana kau pergi? Sun Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan pergi ke dunia naga dan dunia Phoenix, kata Wu. Dunia naga, dunia Phoenix, apakah kamu ingin mengumpulkan jiwa naga dan darah Phoenix? Sun Yan tahu bahwa Wu Chen membutuhkan jiwa naga dan darah Phoenix untuk berlatih kungfu. Kedua hal ini jarang ditemukan di tempat lain. Hanya di dunia naga dan Phoenix, keduanya ada dalam jumlah besar. Ya, transformasi ke-9 dari naga sucinya adalah transformasi ketiga dari kultivasinya. Baginya sekarang, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah hambatan. Oleh karena itu, dia harus pergi ke kerajaan naga untuk mengumpulkan cukup banyak roh naga. Adapun darah Phoenix, itu untuk formula darah Phoenix-nya. Tidak ada keraguan tentang keajaiban keterampilan ini. Namun, jika Anda ingin berlatih formula darah Phoenix, prasyaratnya adalah Anda membutuhkan darah Phoenix, yang merupakan yang terbanyak di dunia Phoenix. Dia juga ingin melihatnya, mengumpulkan darah Phoenix, dan berusaha untuk mencapai level tertinggi sesegera mungkin. Kalau begitu, Anda harus berhati-hati. Naga dan Phoenix tidak mudah untuk diganggu. Naga dan Phoenix adalah ras yang paling kuat. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Orang biasa tidak berani memprovokasi sama sekali. Bahkan yang kuat di kerajaan ilahi, mereka tidak berani menyinggung dengan mudah. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Saya pikir, ketika saya kembali, saya harus memikirkan cara untuk kembali ke zaman kita. Wu Chen tidak lupa bahwa dia tidak termasuk dalam era ini. Dia termasuk dalam era berikutnya, era yang hanya termasuk aura. Tujuannya ke sini adalah untuk menemukan 3 jenis ramuan, kembali ke zamannya, memurnikan pil buatan dewa yang asli, dan menciptakan kaisar yang sebenarnya. Namun, di antara 3 obat utama, dia hanya mengumpulkan 1 jenis obat, yaitu berang-berang. Sedangkan untuk 2 jenis obat yang tersisa, Xing Qi Huang dan Feng Luanxiang, dia belum mendapat kabar sejauh ini. Siap untuk kembali. Sun Yan juga tahu bahwa mereka tidak termasuk dalam zaman ini, dan cepat atau lambat akan pergi. Sekarang, ayahnya, keluarganya, semuanya berada di zaman berikutnya, dan ras lain tamak. Dia tidak bisa menggurui dirinya sendiri dan melupakan keselamatan mereka. Dalam hal itu, bahkan jika dia hidup di zaman ini, itu tidak akan aman. Guru, apakah Anda akan pergi lagi? Mendengar bahwa Wu Chen akan pergi, Su Gu penuh dengan api. Wu Chen melihat api suci Su Gu dan berkata, Xiao Gu, kamu bisa tinggal di sini bersama gurumu dan ibumu, dan berlatihlah dengan giat. Ketika aku kembali dari Feng Jie dan Long Jie, kita akan kembali ke masa kita bersama. Bagus. Api suci Su Gu juga tahu bahwa sekarang dia terlalu lemah, bahkan jika dia memiliki 5 kegagalan, bahkan jika dia mengikuti Wu Chen, itu tidak akan memainkan peran besar. Lebih baik berada di sini bersama ayah dan ibunya. Wu Chen menatap perawan kehampaan dan berkata, Ibu guru, saya tidak tahu bagaimana Anda dapat mengirim kami kembali ke masa kami. Ketika mereka datang ke era ini, mereka diinstruksikan oleh perawan kehampaan. Jika mereka kembali, mereka secara alami membutuhkan bantuannya. Sangat sederhana. Pada saat itu, tolong bantu saya untuk membuka terowongan waktu dan ruang dan mengirim Anda kembali. Meskipun penyeberangan ruang dan waktu akan mengganggu tatanan ruang dan waktu, Kaisar Agung juga akan takut, tetapi itu hanya rasa takut, tidak berani melakukannya sepenuhnya. Jika kita harus membuka terowongan ruang dan waktu tidak akan punya pilihan. Terlebih lagi, Wu Chen, Sun Yan, dan Su Gu Senghuo termasuk orang-orang dari era berikutnya. Mengirim mereka kembali adalah untuk mengembalikan tatanan ruang dan waktu menjadi normal, bukan untuk mengganggu tatanan ruang dan waktu, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ya, begitu mata Wu Chen bersinar, kekuatan kaisar tidak terkalahkan. Begitu dia bergerak, dia akan memiliki kekuatan teror. Dia dapat sepenuhnya membuka terowongan ruang waktu dan mengirim mereka kembali ke waktu mereka. Ngomong-ngomong, ibuku, aku tidak tahu apakah kamu bisa membiarkanku berurusan dengan orang asing di waktuku.
Karena Kaisar Agung dapat langsung membuka terowongan ruang waktu dan mengirim mereka kembali ke era mereka, mengapa dia tidak bisa langsung turun ke eranya untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah orang asing? Ini tidak diperbolehkan. Namun, perawan kehampaan itu bertekad. Mengapa? Si perawan kehampaan berkata, Anda mengatakan sebelumnya, tidak ada kaisar di era Anda. Semua kaisar agung telah memasuki sungai kekacauan. Jika suami Anda datang ke era Anda, itu akan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Bagaimanapun, sungai kekacauan adalah keberadaan misterius yang bahkan kaisar agung tidak dapat memahaminya. Wu Chen terdiam, dan gadis kehampaan itu benar. Ketika dia, Sun Yan, dan Su Gushenghuo datang ke era ini, pengaruh mereka terhadap tatanan waktu dan ruang tidaklah besar, karena kekuatan mereka terlalu rendah untuk menyebabkan terlalu banyak gangguan terhadap tatanan waktu dan ruang. Namun, Yan Di berbeda. Kekuatannya terlalu kuat. Begitu dia pergi ke era mereka, pengaruh semacam itu akan sangat luas jangkauannya. Tidak diragukan lagi bahwa jika dia menghancurkan ras asing, mungkin ada beberapa konsekuensi yang tidak terduga, yang tidak terbayangkan. Selain itu, masalahmu harus diselesaikan sendiri. Kamu tidak bisa terlalu bergantung pada orang lain. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Gadis kehampaan itu berkata lagi. Wu Chen berkata, ibu guru mengajariku dengan sangat baik. Murid-muridku diajari. Ya, masalah mereka harus diselesaikan sendiri. Tidak diragukan lagi tentang itu. Setelah beberapa saat, apa yang dipikirkan Wu Chen lagi, berkata, ibu guru, tidak tahu kamu tahu bintang meteorit Huang dan Feng Luanxiang dua hal ini. Apa yang kamu katakan? Perawan kehampaan itu sepertinya belum pernah mendengar kedua hal ini. Wu Chen mengulangi, ibu guru, adalah meteorit bintang kuning dan Phoenix Luanxiang, dua bahan obat yang sangat berharga. Itu bahan obat. Aku tidak tahu banyak tentang bahan obat. Kenapa? Apakah kamu membutuhkan kedua hal ini? Wu Chen mengangguk, ya, Simu, aku sangat membutuhkan kedua hal ini. Mereka datang ke era ini untuk mencari hal-hal ini. Sekarang, berang-berang itu telah menemukannya dengan saksama. Xing Qihuang dan Feng Luanxiang belum pernah mendengar kabar satu sama lain. Mereka tidak tahu di mana menemukannya. Mereka sangat cemas. Jika mereka tidak dapat menemukan kedua hal ini, maka mereka datang ke era ini, yang merupakan kegagalan. Perawan kehampaan itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku belum pernah mendengar tentang kedua hal yang kamu katakan, tetapi jika kamu benar-benar membutuhkannya, aku dapat meminta seseorang untuk mencarinya, atau meminta gurumu untuk membantumu menemukannya. Terima kasih banyak. Tempat mereka sekarang berada adalah alam Dewa Taiyan, tempat yang paling kuat dan misterius di seluruh alam semesta. Sungguh mengerikan. Jika tempat seperti itu saja tidak dapat menemukan kedua hal itu, maka dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain untuk menemukan hal-hal itu. Perawan kehampaan itu menoleh ke Sun Yan dan berkata, Nona Sun, Anda baru saja pulih. Anda harus lebih banyak beristirahat. Ayo, saya akan mengatur tempat tinggal Anda. Terima kasih, perawan. Setelah setengah bulan di Taiyan, Wu Chen dan Sun Yan pergi. Sun Yan pergi ke Fuyao untuk menemukan leluhurnya, Kaisar Sun. Wu Chen melintasi kehampaan dan pergi ke Kerajaan Naga. Kerajaan Naga, ini adalah tempat tinggal para naga. Ada banyak naga di sana. Ini adalah surga naga yang sesungguhnya. Ras naga, salah satu ras terkuat di dunia, memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli ras mana, mereka tidak berani meremehkan ras naga, bahkan jika itu adalah ras asing, itu sama saja. Apakah ini kerajaan naga di era ini? Wu Chen datang ke tanah kerajaan naga dan melihat ke ruang di depannya. Tempat kerajaan naga tidak asing baginya. Dalam kehidupan terakhir, dia telah mengunjungi kerajaan naga berkali-kali dan merawat orang-orang paling kuat di kerajaan naga. Dengan kata lain, melalui metode ini, dia memperoleh keterampilan unik yang kuat dari 9 perubahan naga dewa. Sekarang, tempat yang dia datangi juga merupakan alam naga. Namun, alam naga ini berbeda dari zamannya. Alam naga saat ini adalah alam dewa, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada zamannya. Sungguh roh naga yang kuat. Wu Chen menarik napas dalam-dalam, dan dia dapat merasakan bahwa Ki Naga di sini jauh lebih kuat daripada zamannya. Ki Naga adalah dasar dari kerajaan naga. Intensitas Ki Naga menentukan kekuatan kerajaan naga.
Semakin besar konsentrasi Ki naga, semakin kuat kekuatan kerajaan naga. Raungan. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah raungan besar keluar, seperti guntur di langit, mengguncang seluruh dunia. Wu Chen terkejut. Dia mendongak dan melihat seekor naga besar berlari kencang melintasi langit. Ukuran naga itu sangat besar dan sayapnya sangat lebar. Ia membentang dan menutupi langit dan matahari. Kecepatannya juga sangat cepat. Ia hampir menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chen tidak mempedulikannya. Ini adalah kerajaan naga. Ada banyak sekali orang naga yang tinggal di sini. Aku tidak tahu berapa banyak. Tidak sulit untuk menemukan jiwa naga. Namun, dia tidak ingin menggunakan jiwa naga umum sekarang. Jiwa naga umum tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak jelas untuk efek peningkatan kekuatan 9 perubahan naga. Yang benar-benar dia butuhkan adalah jiwa naga yang kuat seperti itu. Semakin kuat kekuatan jiwa naga, semakin mengerikan kekuatan 9 perubahan naga yang dia praktikkan. Ini tidak diragukan lagi. Namun, dia juga mengerti bahwa semakin kuat jiwa naga, semakin sulit untuk menjinakkannya. Tidak mudah untuk mendapatkan dan memurnikan jiwa naga seperti itu. Beberapa jiwa naga, bahkan sekarang, tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menelannya. Oleh karena itu, jika dia ingin menemukan jiwa naga yang kuat, itu juga merupakan tantangan yang tidak mudah ditemukan. Saya tidak tahu apakah ada kota di dekat sini. Wu Chen menjalankan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa yang besar menyebar dan mencari daerah sekitarnya. Segera, dia mengunci suatu tempat. Pergi. Dengan sebuah tujuan, Wu Chen langsung lewat. Sesaat kemudian, dia tiba di sebuah kota besar. Kota naga. Ketika aku mendongak, 3 karakter kota naga itu sangat mencolok. Gerbangnya terbuka. Ada beberapa orang naga yang masuk dan keluar. Kebanyakan dari mereka adalah setengah manusia dan setengah naga. Ada juga kasus yang seluruh tubuhnya adalah naga atau seluruh tubuhnya adalah manusia. Pada orang-orang naga ini, ada ki naga yang sangat kuat, yang dapat dibedakan dengan sekali pandang. Keluarkan naga itu. Untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, Wu Chen juga melepaskan ki naganya sendiri dan menyatukan ki spiritualnya. Dengan cara ini, keluarga naga ini tidak akan memperlakukannya sebagai jenis yang berbeda. Aku percaya bahwa berjalan di sini dan melepaskan ki naga akan lebih baik daripada tidak melepaskan ki naga. Setelah melepaskan ki naga, Wu Chen memeriksa situasi lain lagi dan memastikan tidak ada masalah. Kemudian dia memasuki kota naga. Kota Julong adalah kota yang luar biasa. Di sini, Anda dapat melihat banyak harta karun yang berharga, seperti Longjing, Lunas, Del. Hal-hal ini, di tempat lain, adalah harta karun yang tak ternilai, yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Namun, mereka ada di mana-mana. Harus dikatakan bahwa ini adalah dunia surga bagi orang-orang naga. Wu Chen berkeliling di sekitar kota naga. Dia menemukan banyak hal tentang orang-orang naga. Namun, roh-roh naga asli yang dia butuhkan hampir tidak terlihat. Kekuatan roh-roh naga yang bisa dia lihat relatif lemah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan dari lingkungan dewa yang sebenarnya. Roh-roh naga seperti itu tidak berguna. Dia kecewa. Aku tidak tahu di mana aku bisa menemukan roh-roh naga yang kuat. Wu Chen tenggelam dalam pikirannya. Ada 2 sumber utama jiwa naga. Satu adalah naga yang masih hidup, yang lainnya adalah naga yang sudah mati. Secara umum, semuanya adalah naga yang sudah mati. Karena dalam kasus ini, banyak masalah yang tidak perlu akan dihindari. Di mana kita bisa menemukan orang-orang naga yang cukup kuat? Ngomong-ngomong, Istana Naga. Tiba-tiba, Wu Chen memikirkan suatu tempat, yaitu Istana Naga. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang naga dan organisasi paling kuat di Kerajaan Naga. Secara umum, ketika anggota keluarga naga meninggal, Istana Naga akan menemukan cara untuk menyimpan sisa-sisa dan jiwa anggota keluarga naga dan tidak membiarkannya mengalir keluar. Oleh karena itu, tempat terbaik untuk menemukan jiwa naga adalah Istana Naga. Akan tetapi, tidak mudah untuk mendapatkan jiwa naga yang kuat di Istana Naga, karena orang-orang naga sangat ketat dalam menjaga jiwa naga, terutama jiwa naga jenis yang sama, yang tidak akan disentuh oleh orang-orang. Jadi meskipun dia memasuki Istana Naga, pada dasarnya mustahil untuk mendapatkan jiwa naga. Oleh karena itu,
tampaknya hanya ada cara lain yang dapat ditemukan. Baiklah, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Wu Chen tidak terburu-buru sekarang. Bagaimanapun, dia telah datang ke kerajaan naga. Dia tidak khawatir menemukan cukup banyak roh naga. Kerajaan naga adalah tempat di mana tidak ada malam. Di sini selalu siang hari. Bagi orang-orang naga, mereka pada dasarnya tidak perlu tidur, karena latihan dapat menggantikan tidur, jadi ada atau tidaknya malam tidak banyak pengaruhnya. Sebenarnya, Wu Chen tidak perlu tidur sekarang. Malamnya pada dasarnya dihabiskan untuk berlatih. Boom! Saya tidak tahu berapa lama, tiba-tiba, dari langit terdengar suara guntur, gemuruh, guntur. Bagaimana mungkin ada guntur? Di loteng, Wu Chen mendengar suara guntur dan menatap langit, menunjukkan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Jelas, dia bukan satu-satunya yang mendengar suara guntur, tetapi juga banyak orang lain. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah orang-orang naga. Mereka juga mendengarnya. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke langit. Suara itu berasal dari pemakaman Gunung Naga. Itu artinya, aku yakin itu. Akan ada begitu banyak hari di Gunung Panjang setiap bulan. Tidak heran jika gunturnya keras dan langit dan bumi menjadi gila. Mengubur Longshan. Wu Chen mengerutkan kening. Tempat apa ini? Sepertinya nama sebuah gunung. Namun, nama gunung itu aneh. Namanya adalah Gunung Naga yang terkubur. Apakah benar-benar ada naga di sana? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah kerajaan naga, tempat para naga. Tidak mengherankan jika ada naga yang terkubur di Gunung Naga. Jadi dia tidak memikirkannya. Namun, saat ini, hal-hal yang tidak terduga terjadi, dan langit menjadi gelap gulita. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap gulita, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Ada apa? Banyak naga panik. Tidak ada malam di kerajaan naga, tetapi sekarang langit tiba-tiba menjadi gelap. Siapapun dapat melihatnya. Jelas itu tidak normal. Wu Chen juga sangat menyadari ketidaknormalan itu, matanya terus menatap langit, matanya tidak berkedip, melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Wah! Petir hitam, seperti datang dari kedalaman Jiuyu, telah terbelah dari awan hitam, membuatnya semakin suram dan menakutkan di sini. Seluruh angkasa menjadi sunyi senyap, kegelapan tak berujung, meliputi seluruh dunia. Diiringi oleh kilat hitam pertama, kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti cakar binatang buas, akan merobek langit dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, kilat hitam dan mengerikan, dengan cepat bersinar di atas panggung, dengan pedang yang membelah langit, menghancurkan langit dan bumi. Suara guntur, dari jauh dan dekat, dari lemah hingga kuat, mengguncang kulit kepala orang-orang dan membuat mereka mati rasa. Mereka semua terkejut. Kegelapan langit, dari tempat terdalam angkasa yang terkoyak, mengalir keluar, melonjak masuk, menyapu langit, mengguncang dan memecahkan alam semesta. Dalam sekejap, udara hitam, yang ada di mana-mana dan tidak ada hubungannya dengan itu, telah menempati seluruh angkasa. Deru itu terus-menerus, seperti bima sakti langit ke-9, jatuh lurus ke bawah. Pada saat yang tepat, seluruh angkasa penuh dengan udara yang melolong, suram dan mati, memenuhi seluruh dunia, dan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menangis, memenuhi seluruh angkasa. Akhirnya, hujan turun dengan deras. Sekilas, Wu Xiaolong merasa ngeri. Hujan itu ternyata berwarna kuning. Pada saat yang tepat, tirai air antara langit dan bumi, hujan kuning tak berujung, dari angkasa yang dalam, deras, hujan kuning, tampak begitu aneh, seperti neraka, mengejutkan. Ada apa? Tanpa sadar, Wu Chen menopang penutup pelindung untuk menghindari hujan kuning. Bukan hanya dia, tetapi semua makhluk merasakan jantung berdebar-debar, punggung mereka dingin, dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Hujan itu seperti air mayat berwarna kuning, dan seluruh ruang itu penuh dengan suasana yang suram. Istana kuno di bawah hujan itu seperti kota hantu neraka. Petir hitam pekat merobek kehampaan, dan terus-menerus terbelah dari awan hitam. Suara yang memekakkan telinga itu seperti hantu yang ganas meraung. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Tiba-tiba, warna petir itu berubah, dan berubah menjadi merah darah yang pedih. Merah darah yang pedih itu sangat menyilaukan. Di awan ajaib yang bergulir, ada cahaya darah yang mengerikan yang merobek. Tampaknya ada sungai darah yang deras dan menderu mengalir ke tanah dari langit,
yang membuat dunia yang gelap menjadi latar belakang yang lebih alami dan mengerikan. Di langit yang gelap, kilat yang suram dan menyilaukan menari. Dalam cahaya listrik yang suram, Wu Xiaolong dapat dengan jelas melihat bahwa tetesan air hujan secara bertahap menjadi merah terang dan berdarah. Seluruh dunia tergantung tirai darah, dan hujan menjadi air berdarah. Fenomena semacam ini begitu mengerikan dan menakutkan sehingga Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin, punggungnya dingin, rambutnya berdiri, dan getaran datang dari lubuk hatinya. Sesuatu pasti telah terjadi yang mengubur Longshan. Ya, ayo pergi dan lihat. Fenomena aneh seperti itu, hampir tanpa berpikir, pasti ada sesuatu yang terjadi, kalau tidak, tidak akan pernah seperti ini. Mengubur Longshan, Wu Chen mengerutkan kening, menatap langit, dan berpikir sejenak. Dia juga mengikuti untuk melihat di mana dan apa rahasia Gunung Naga yang terkubur itu. Gunung Naga terkubur, daerah terlarang terbesar di Kerajaan Naga, disebut sebagai tempat paling mengerikan di Kerajaan Naga. Gunung ini dikelilingi oleh awan dan dipenuhi udara hitam, menutupi seluruh Gunung Naga terkubur, jadi tidak ada cara untuk mengidentifikasi arahnya. Apakah ini pemakaman Longshan? Wu Chen memasuki Gunung Naga yang terkubur. Melihat ke atas, seluruh Gunung Naga yang terkubur diselimuti oleh semacam awan hitam. Sepertinya ada beberapa setan mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Jika orang biasa hanya melihatnya, mereka akan merasa takut. Beraninya mereka masuk ke dalamnya. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Chen mengatasi rasa takut di hatinya dan berjalan selangkah demi selangkah. Tidak beberapa langkah, tiba-tiba, suara aneh terdengar. Kemudian, napas teror menyerbu ke arah Wu Chen, seolah-olah iblis di neraka sedang bangun. Hancurkan untukku. Wu Chen tiba-tiba minum dan mengguncang tubuhnya. Kekuatan yang kuat melonjak keluar. Dia bergegas keluar dalam sekejap mata dan menghantam momentum yang mengerikan ini. Jo, teriakan tajam terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang telah diserang. Kemudian, napas mengerikan itu pecah, berubah menjadi bubuk dan menghilang. Wu Chen diam-diam menyaksikan benda ini menghilang, dan tidak mengatakan apa-apa. Di dunia ini, ada banyak hal aneh di laut, jadi tidak perlu memeriksanya satu per satu. Tanpa henti, Wu Chen terus bergerak maju, dan semakin dia masuk ke dalam, semakin banyak ki naga di ruang sekitarnya. Pada saat yang sama, ki akan semakin ganas. Anda harus berhati-hati sebelum melangkah maju. Jika tidak, Anda mungkin ditelan oleh ki yang ganas dan berubah menjadi iblis yang mengerikan. Ah! Teriakan melengking lainnya keluar, seperti iblis di neraka, itu sangat mengerikan. Ayo, hentikan dia. Orang ini gila. Wu Chenyidiun, dengarkan suaranya. Tampaknya ada sesuatu yang telah ditelan oleh ki yang ganas dan berubah menjadi iblis. Namun, dia tidak mengurusnya. Selama pihak lain tidak menyerangnya, mengapa dia harus mengurusnya? Jelas merupakan tindakan yang tidak bijaksana untuk menjalankan air berlumpur seperti ini. Wu Chen terus bergerak maju. Dia memiliki formula Phoenix yang menyala, yang memiliki efek yang sangat baik pada kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan tidak dapat menyakitinya. Begitu dia mendekati tubuhnya, itu akan disempurnakan oleh tubuhnya, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali. Apa ini? Setelah berjalan lama, Wu Chen tiba-tiba melihat bahwa ada bangunan besar di ruang depan, memperlihatkan perubahan tak berujung dan napas mati, yang tampak sangat misterius. Berdiri di luar, Anda masih dapat melihat kebobrokan dan pembusukan kota. Kota ini telah lama ditinggalkan. Kota ini penuh dengan reruntuhan, apa yang Anda lihat di mata Anda penuh dengan kehancuran dan kerusakan. Dikelilingi oleh sejenis tanaman merambat hitam, tanaman merambat semacam ini melilit sebagian besar kota, dan ada beberapa rumput tak dikenal lainnya di reruntuhan, yang berakar di dinding dan menyerap nutrisi terbatas. Ini hampir menjadi satu-satunya vitalitas kota. Meskipun matanya suram dan penuh dengan reruntuhan, kita dapat melihat kemakmuran dan kemakmuran di awal. Bagian tengahnya adalah istana besar, yang ditopang oleh 79 tiang tinggi. Setiap tiang diukir dengan pola. Pola-pola itu tidak terlalu nyata karena tanaman merambat. Tetapi begitu tanaman merambat itu disingkirkan dan dibersihkan, mereka akan menemukan betapa indah dan nyatanya mereka. Sekarang istana besar itu telah hancur. Hanya ada beberapa dinding yang rusak yang tersisa. Apa yang kamu bicarakan di sana?
Wu Chen melihatnya dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di gunung yang panjang, itu penuh dengan kejahatan, yang sulit dipahami. Seseorang, pada saat ini, Wu Chen sangat ingin menemukan bahwa seseorang telah masuk ke sini. Perhatikan baik-baik, itu adalah makhluk dalam bentuk setengah manusia dan setengah naga. Jelas itu adalah keluarga naga, tetapi dia tidak dapat mengenalinya sekarang. Ada apa dengan orang ini? Bagaimana mungkin aku tidak merasakan energi kehidupan di dalam dirinya? Setelah mengamati lebih saksama, Wu Chen terkejut menemukan bahwa dari orang ini, dia bahkan tidak menyadari adanya nafas kehidupan, seolah-olah itu adalah benda mati. Itu tidak hidup. Wu Chen menyimpulkan bahwa orang ini jelas bukan makhluk hidup dan mungkin telah mati. Wah! Saat itu, angin bertiup, dan kemudian sebuah benda besar turun. Itu adalah naga besar, dengan sisik biru di atasnya. Itu kuat, dan mengerikan. Naga, melihat orang ini, Wu Chen dapat yakin bahwa ini adalah naga sungguhan, naga yang hidup. Kemudian, semakin banyak orang naga turun. Mereka semua berada di luar kota. Melihat kota yang hancur, mereka tampaknya ingin masuk, tetapi mereka takut untuk masuk. Apakah ada rahasia di dalamnya? Karena waspada, Wu Chen tidak bergerak. Pertama, amati manusia naga ini, lihat bagaimana mereka melakukannya, lalu putuskan apa yang harus mereka lakukan. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, gelombang suara menyapu dunia, memekakkan telinga, gas ganas tak berujung menyebar, seekor naga melawan napas ganas, bergegas ke masa lalu, tujuannya diarahkan ke kota ini. Namun, tepat ketika ia bergegas keluar kota dan baru saja ingin masuk, tiba-tiba ia tampak diserang oleh semacam teror. Ia tiba-tiba terbang keluar, berlumuran darah, dan semangatnya yang ganas tiba-tiba melemah. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Ia dapat mengenai seekor naga besar dalam sekejap. Kekuatan naga besar ini tidak lemah. Ia telah mencapai keadaan dewa yang sebenarnya, tetapi ia telah dipukul dengan keras secara tiba-tiba. Tidak ada titik balik. Setelah terluka parah oleh kekuatan misterius itu, naga raksasa itu menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi perlahan-lahan dengan keengganan yang kental. Pada saat ini, Wu Chen memperhatikan bahwa setelah naga raksasa itu pergi, dua naga raksasa mengikutinya dari dekat, menunjukkan cahaya yang ganas di wajahnya. Jelas, mereka ingin memanfaatkan bahaya orang lain. Mengambil keuntungan dari penyakitmu dan membunuhmu. Setelah mereka bertiga pergi, orang-orang naga lainnya masih berkeliaran di luar, meraung dan melolong dari waktu ke waktu. Jelas, mereka semua ingin menyerbu masuk, tetapi mereka takut dengan kekuatan aneh kota itu. Naga sebelumnya adalah contoh yang baik. Wu Chen tidak mempedulikannya. Ia masih fokus pada kota dan melihat-lihat rahasia itu. Apa itu? Tiba-tiba, Wu Chen melihat bahwa di suatu bagian kota, terdapat sebuah prasasti batu yang hanya setengahnya saja, yang di atasnya tampak ada sesuatu yang terukir atau tertulis. Kota Naga. Setelah mengidentifikasi dengan saksama, Wu Chen menemukan 3 kata. Kaisar Naga, apakah itu kota yang dibangun oleh salah satu kaisar agung dari negara Naga?